Cara hasilin 100 juta pertama lu tanpa modal dalam waktu 1 tahun. Sebelumnya kenalin dulu, nama gua Raymond Nakasel. Gua itu pengusaha dengan pengalaman lebih dari 6 tahun. Dan gua juga masih jadi mahasiswa. Kalau lu mau tahu caranya kumpulin 100 juta pertama dari nol tanpa modal dalam waktu 1 tahun, dengerin video ini nyampe habis. Oke, sebelumnya kita bahas background gua dulu. Gua itu lahir di keluarga yang awalnya menengah, tapi di waktu gua umur 10, itu keluarga gua bangkrut total. Alias kita harus jual toko yang udah ada, kita juga harus jual satu-satunya tempat tinggal kita. Jadi waktu itu gua sama keluarga gua tinggal di mana? Waktu itu ada temen dari ortu yang minjemin rumahnya buat kita tinggalin sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Ada beberapa tahun di mana gua cuma makan bubur doang tiap hari. Paling mewah juga mungkin nasi sama telur. Kenapa? Karena waktu itu benar-benar gak ada uangnya. Kita bangkrut total, utang dari ortu juga cukup gede. Singkat cerita, waktu gua umur 16 tahun, gua gitu sekolah di Penabur, tapi itu pun beasiswa diakonia alias beasiswa buat orang susah, jadi dapat potongan yang lumayan besar. Jadi waktu di Penabur itu suka ada event-event di mana lu tuh dibolehin pakai sepatu yang bebas, bukan sepatu sekolah. Dan karena pengaruh lingkungan, gue jadi ngerasa insecure kalau misalnya tiap event itu gue pakai sepatu sekolah yang default warna full hitam itu. Dari sana gue kepikiran gimana caranya gue yang masih 16 tahun ini bisa ngasilin uang tanpa modal dan bisa afford buat beli sepatu-sepatu baru itu. Usaha pertama yang gue bikin adalah jualan baju bola dengan metode dropshipping. Kenapa? Karena waktu itu pertama gue suka bola, terus yang kedua, waktu itu yang gue kepikiran usaha tanpa modal itu dropshipping doang. Apa itu dropshipping? Jadi basically dropshipping tuh, lu jualan barang orang, tapi lu nunggu uang dari pembeli itu masuk ke lu dulu. Habis itu, uang dari pembeli itu lu terusin ke supplier, supplier kirim barangnya dari suppliernya langsung ke alamat pembeli lu, tapi atas nama toko lu. Simpelnya kayak gitu. Jadi waktu itu gua cari dan DM beberapa toko di Tokopedia yang jualan baju bola. Gua izin buat jadi dropshipper mereka izinin. Gua lanjut bikin konten, dan kalau misalnya ada yang jadi beli, abis mereka transfer, gua hubungin supplier gua, terus udah deh, dari supplier tinggal kirim aja barang baju bolanya ke pembeli gua, tapi atas nama toko gua. Untuk bukti akunnya gua bakal taruh di sini ya. Dari usaha pertama gua ini, gua bisa hasilin sekitar 2-3 juta per bulan. Lumayan banget kan buat gua yang waktu itu masih SMA. Dari situ, gua bisa bantu orang tua gua buat bayar tunggakan biaya SMA gua. Singkat cerita, sekitar 1 tahun kemudian, akun IG gua itu kena ban. Alasannya karena gua ngelanggar hak cipta dari salah satu tim sepak bola yang terkenal. Otomatis penghasilan gua turun dari 2-3 juta per bulan jadi bener-bener nol. Ditambah lagi waktu itu udah masuk ke masa awal pandemi di mana gua sebentar lagi lulus SMA, yang di mana gua harusnya kuliah. Tapi waktu itu ortu gua infoin kalau mereka nggak bisa lanjutin gua buat kuliah. Mau kuliah di universitas negeri, mau di swasta, uangnya tetap nggak ada sama sekali. Apakah waktu itu gua nggak stres? Gua stres banget. Gua pikir, jadi gimana nih? Masa gua nggak kuliah gitu kan? Teman-teman gua pada kuliah juga ke tempat-tempat yang bagus, atau masa kayak ke negeri juga nggak bisa? Misalnya waktu itu gua sempat mikir kayak gitu. Dari situ gua mikir lagi dong, gimana caranya supaya gua bisa punya penghasilan lagi. Dan kali ini 2-3 juta per bulan itu nggak bakal cukup buat gua bayar kuliah gua nanti. Alhasil gua mutusin buat gap year alias kosong setahun habis gua lulus SMA buat fokus ngasilin uang. Suatu hari waktu gua lagi gap year, gua kepikiran buat buka website Google Trend. Google Trend itu website di mana lu bisa cari seberapa trendingnya suatu kata kunci. Dan di sana gua lihat waktu itu yang lagi trending itu salah satu kata kuncinya yaitu masker KF94. Itu salah satu jenis masker yang cukup populer waktu pandemi. Dari situ, gua kepikiran dong, gimana kalau gua bikin toko di Tokopedia dan di Shopee, dan ini kan rumah gua di Bandung nih. Gimana kalau misalnya gua beli barang dari toko-toko lain di Tokopedia ataupun Shopee yang di Jakarta, terus gua jual di Bandung. Karena siapa tahu ada orang Bandung yang perlu buat pesen instan, Gojek instan, biar langsung gitu kan di hari H dapat maskernya atau dapat barang lainnya. Jadi bermodalkan 1 juta rupiah yang waktu itu sisa tabungan gua dari jualan baju bola, gua mulai usaha jualan masker, jualan elektronik, pokoknya apapun deh dari stoknya dikit banget. Yang penting gua ngasilin uang. Jadi gua beli stok-stok barang dari toko-toko di Jakarta, gua stok di rumah gua sendiri. Abis itu kalau ada yang beli, gua packing sendiri awalnya.
Eventually ortu bantu. Singkat cerita, setelah 1 tahun sepanjang gap year itu gue jualan, gue berhasil dapetin 100 juta pertama gue. Itu sekitar gue umur 18 atau 19. Sampai hari ini keputusan gue buat ngambil gap year buat fokus ngasilin uang itu salah satu keputusan terbaik yang pernah gue ambil di hidup gue. Kenapa? Karena dari gap year sepanjang setahun itu gue belajar banyak banget hal. Mulai dari cara operasional bisnis, cara branding yang benar, dan yang paling penting itu gue belajar banyak banget hal tentang cara marketing yang benar, yaitu cara nyiptain penjualan. Dari hasil jualan sepanjang gap year itu, sebagian besar uangnya gue pakai buat biaya masuk kuliah. Gue ambil jurusan IT karena waktu itu lagi hype banget IT. Tapi di sekitar 2023, berarti itu sekitar 2 tahun kemudian, penjualan produk-produk andalan gue itu mulai turun. Jadinya gue mikir gue berarti harus pindah industri nih, jualan hal lain lagi. Waktu itu yang gue kepikiran itu jualan skincare dan juga kosmetik. Waktu gue jualan skincare dan kosmetik itu penjualannya sebenarnya fine-fine aja. Ada hasilnya kok dan kenceng penjualannya. Karena gue tetap terapin ilmu marketing yang gue udah tahu dari jualan masker, jualan elektronik sebelumnya ke hal ini. Ya jadi hasilnya ya tetap laku-laku aja. Tapi masalah terbesarnya waktu itu adalah profit margin dari lu jualan skincare dan kosmetik itu jauh beda dari lu jualan elektronik dan masker misalnya. Sedangkan waktu itu biaya kuliah gue itu mahal banget. Jadi gue nggak bisa nutup biaya hidup gue. Sampai akhirnya di sekitar akhir tahun 2023, puji Tuhan ya, gue ketemu sama kenalan-kenalan baru. Salah satunya itu owner pabrik. Dia ngeliat kalau gue punya pengalaman jualan online dari cukup lama, terus ada bukti angkanya juga, pengalaman gue, statistik toko gue kayak gimana, dan dari situ dia baik banget buat percayain gue, buat ngebantuin jualin produk dari pabriknya dia. Berbekal ilmu-ilmu yang gue udah dapetin dari tahun-tahun sebelumnya ngejalanin bisnis, gue jadi bisa bangkit dengan cepat. Dan singkat cerita, di 2024, dalam beberapa bulan aja, gue berhasil keluar dari kemiskinan. Dan gue bisa bangkit lagi, dan gue bisa gak cuma ngebantu diri gue sendiri, tapi juga orang tua gue, kedua cici gue, dan juga beberapa teman gue. Kalau ada satu hal aja yang gue pengen lu pelajarin dari cerita gue ini adalah, please banget belajar marketing. Karena nggak peduli mau lu jualan produk apapun, mau lu jualan jasa apapun, lu nggak bakal ngasilin uang. Lu nggak bakal ngasilin uang yang signifikan kalau lu nggak belajar marketing. Marketing adalah satu-satunya cara atau at least cara terbaik buat lu keluar dari kemiskinan. Belajar marketing di sini artinya nggak cuma baca-baca doang atau cuma nonton video-video di YouTube doang. Belajar di sini artinya berdasarkan pengalaman lu sendiri. Caranya gimana? Ya lu mulai usaha kecil-kecilan online, baik bisa itu freelance, bisa itu mungkin jadi content creator, atau misalnya kayak gue, yaitu dropshipping waktu itu di awal untuk ngumpulin modal. Jangan lupa buat eksperimen berbagai channel marketing, karena beda bisnis itu beda banget cara marketingnya. Kedepannya gue bakal share lebih banyak tentang marketing, tentang keuangan, dan juga tentang produktivitas. Jadi jangan lupa subscribe, and see you in the next video.